Baik, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk mau meluangkan waktu eh, Ya, untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya akan berikan dalam diskusi kita siang hari ini. Eh, Tadi saya sudah berikan Bapak materi yang terkait dengan pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika. Di situ ada beberapa penjelasan terkait apa itu dilema etika dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh kasus. Kemudian pada saat ini saya ingin eh, berbincang-bincang dengan Bapak untuk mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi persoalan-persoalan yang ada di sekolah kita ini. Baik Bapak, kita langsung saja. Eh, Selama ini mungkin pasti Bapak mendapatkan banyak kasus atau banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Eh, Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau bisa dikelompokkan ke dalam dilema etika atau bujokan moral? baik. Terima kasih Bapak Guru melalui kegiatan program Guru Penggerak. Guru Penggerak ini ada satu tagihan tugas yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait dengan materi yang baru saja diberikan untuk saya pelajari dan kita akan wawancara hari ini. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan ini, maka melihat dari berbagai pengalaman ketika saya ada di sini menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dan juga bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di dunia pendidikan di sini di sekolah ini, sering kita menemui yang namanya kasus, ya, yang kasus. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa tidak jarang juga kita temui ada kasus yang namanya dilema etika. Nah, dalam menyelesaikan kasus ini, jenis kasus ini memang tidak mudah, ya, berat. Apalagi itu berkaitan dengan penyelesaian atau pengambilan keputusan tentang kasus ini, karena berbicara mengenai kasus dilema etika adalah kondisi di mana dalam pengambilan sebuah keputusan itu kita berada pada dua pilihan yang benar, ya, secara moral, tetapi sekali lagi dia bertentangan, ya. Dia bertentangan, sedangkan rujukan moral merupakan penentuan seseorang benar atau salah, yaitu situasi yang terjadi ketika harus memberikan keputusan yang tepat antara benar atau salah. Baik, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah kita ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan atas masalah atau persoalan-persoalan Ya, tersebut? berkaitan dengan penyelesaian persoalan sejenis ini, mungkin cara, ya, lebih tepatnya cara yang akan saya gunakan untuk mengambil keputusan, yaitu bahwa dalam mengambil keputusan di antara kedua belah pihak yang dianggap sama-sama ada benarnya adalah sebuah kondisi yang tersulit, sebuah kondisi yang tersulit, dan dalam pengambilan keputusan juga terasa berat. Nah, berbicara mengenai hal ini, pengalaman yang terjadi di lingkungan sekolah tentu tidak terlepas dari tiga cara yang berdasarkan materi ini juga dan berdasarkan pengalaman yang terjadi. Sikap keberpihakan pada murid, karena paling tidak murid adalah subjek yang paling penting ada di sekolah untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, menuntut ilmu dan lain sebagainya, sehingga dalam pengambilan keputusan tetap keberpihakan terhadap murid itu lebih utama, ya. Kemudian menerapkan nilai-nilai kebaikan dan bersifat bertanggung jawab. Ya, cara ini yang
yang dianggap efektif dalam penyelesaian pengambilan keputusan itu. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak mengambil suatu keputusan pada saat ada persoalan yang terjadi di sekolah? Ya, kalau berdasarkan pengalaman pengalaman yang ada, maka selama ini langkah-langkah yang saya anggap tepat dan efektif adalah komunikasi, membangun komunikasi. Nah, komunikasi itu ada berbagai bentuk, tetapi yang saya gunakan selama ini adalah komunikasi satu arah yang dibangun tentu akan mendapatkan informasi yang akurat tentang persoalan yang terjadi. Kemudian kita menelaah, menganalisa dengan baik tentang persoalan tersebut. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk kita meminta berbagai pertimbangan dari pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atau jalan keluar. Ada langkah yang lain juga yang biasa digunakan adalah menentukan pihak yang terlibat. Menentukan pihak yang terlibat, kemudian melihat adanya bukti atau fakta kenyataan yang terjadi di pada persoalan itu. Baik, kemudian tentunya ketika kita mengambil atau Bapak sebagai pimpinan melakukan pengambilan keputusan, pasti ada hal-hal yang selama ini dianggap baik atau yang dianggap pas ketika Bapak melakukan atau mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi sebuah persoalan. Kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif atau anggap baik ketika Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih, pertanyaan ini cukup menarik. Nah, dalam penyelesaian pengambilan keputusan itu hal-hal yang biasa saya terapkan adalah yang pertama, kita harus bersikap adil. Ya. Kenapa? Karena dalam menerapkan sikap adil ini sebenarnya kita sedang memberlakukan hal yang sama bagi semua orang tanpa ada pengecualian antara satu dengan yang lain. Kemudian bersikap jujur dan setia. Kedua hal inilah yang biasa saya gunakan untuk mengambil keputusan. Baik, pada saat Bapak mengambil keputusan, kira-kira pasti kan tidak hanya sekali lagi hal-hal baik yang kita dapat, pasti ada hambatan-hambatan yang harus kita lalui atau harus kita lewati ketika kita akan menyelesaikan sebuah persoalan. Dari Bapak berdasarkan pengalaman yang Bapak alami, kira-kira ada tidak tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, tentu di setiap keputusan pasti ada tantangan. Tantangan ya, tetapi selama ini tantangan tidak terlalu berat. Hanya tantangan-tantangan biasa yang utamanya adalah yang biasa sering ditemui adalah tantangan tentang unsur kepentingan diri. Ya, unsur kepentingan diri ini di mana masing-masing orang atau masing-masing pihak akan mempertahankan pendapatnya. Ya. Dan ini akan kita sulit untuk menemukan keputusan. Yang kedua, saling bersinggungan ketika mengambil keputusan. Yang berikut lagi adalah sering terjadinya perbedaan pendapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga sulit sekali untuk kita menemukan jalan keluarnya. Ya. Kemudian ketika kita melakukan atau kita menghadapi suatu persoalan itu, apakah persoalan yang kita hadapi itu dijadwalkan atau tiba-tiba saja ada, atau misalnya ketika kita ada dalam suatu kondisi tertentu langsung muncul persoalan atau seperti apa? Kemudian apakah kita langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau kita menunggu beberapa hari atau beberapa waktu baru kita selesaikan? Dan juga apakah ada jadwal atau ada waktu tertentu untuk kita menyelesaikan persoalan tersebut?
juga yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah ada bentuk atau prosedur yang kita jalankan atau yang Bapak jalankan sebagai pimpinan ketika Bapak akan menyelesaikan sebuah persoalan? Ya, menjawab dari kaitannya dengan pertanyaan ini, kalau untuk menyusun jadwal dalam penyelesaian masalah, saya pikir selama ini tidak ada penyusunan jadwal, karena bagi saya masalah itu biasanya terjadi secara spontan tanpa ada dalam rencana, atau biasa sederhananya dikatakan terjadi di luar dugaan kita. Karena itu dalam hal pengambilan keputusan dilihat dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus ada di sekolah ini. Dan jika terjadi pada suatu waktu, maka permasalahan itu tentu saja diselesaikan pada saat itu juga, dan tanpa melalui penyusunan jadwal atau rencana yang terinci. Selanjutnya, apakah ada faktor-faktor atau ada hal-hal yang dapat mempermudah atau membantu Bapak ketika Bapak menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah masalah yang merupakan dilema etika tersebut? Sejauh ini dalam pengambilan keputusan ada banyak pihak yang membantu, terutama berkaitan dengan hal pendidikan. Tentu saja ada lembaga tertinggi yang dapat kita sampaikan keluhan kita di tempat kita bekerja, yaitu dinas terkait, dinas pendidikan yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang kedua adalah pemerintah wilayah. Ya, dalam hal ini pemerintah desa yang merupakan pimpinan wilayah di mana lingkungan sekolah kita itu berada. Dan yang tidak kalah penting lagi, adanya peranan penting dari pihak orang tua pendukung yang ada dalam organisasi komite sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas semua jawaban yang sudah Bapak berikan kepada saya. Kita sampai di bagian akhir dari percakapan kita, diskusi kita. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan terakhir, yaitu apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika menjadi pimpinan di sini dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan dilema etika? Baik, terima kasih. Kalau untuk pengalaman berharga, memang ada banyak pengalaman berharga. Tetapi kalau berbicara tentang dunia pendidikan, maka dalam hal pengambilan keputusan ini ada pengalaman berharga, yaitu kita mengasah keterampilan yang semakin sering kita melakukannya akan melatih kita untuk terbiasa, lebih dewasa dalam pengambilan keputusan, semakin terlatih bertanggung jawab, fokus dan tepat sasaran. Baik, terima kasih atas semua jawaban yang Bapak berikan. Tentunya terkait dengan kasus dilema etika ini, mungkin selama ini kita sering hadapi. Kita sering hadapi dalam perjalanan kita, baik kita sebagai guru maupun Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita. Tentunya hal-hal tersebut sering kita hadapi, tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah merupakan sebuah dilema etika yang ketika kita menyelesaikan persoalan tersebut harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sisi saja. Ada berbagai sisi yang harus kita lihat, sehingga apa yang kita putuskan itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak merugikan salah satu pihak, semuanya merasa diuntungkan dengan apa yang kita putuskan. Kemudian tentunya yang paling penting yaitu semua yang kita lakukan ini ujung-ujungnya adalah peserta didik yang kita asuh di sini. Karena dilema etika ini tidak hanya terjadi antara guru dan guru, tetapi guru dan siswa itu juga paling sering terjadi. Apalagi kita sebagai guru, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu pasti ada hal-hal tertentu yang mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa itu adalah dilema etika, tetapi kita menganggapnya itu biasa saja atau kita biarkan saja begitu. Misalnya ketika kita menyelesaikan persoalan dalam kelas, kita kan selama ini yang kita buat, kita sebagai guru tanpa sadar atau tidak, kita hanya melihat dari satu sisi. Kita sebagai guru, kita lihat misalnya siswa datang terlambat, siswa tidak kerja tugas, pasti kita hanya bilang, kenapa tidak kerja tugas, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat dari sisi siswanya. Kenapa dia tidak kerja tugas, apa
Jangan sampai ada persoalan di rumah atau ada hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa mengerjakan tugas itu. Dan sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk bisa duduk bersama kita pada siang hari ini untuk berdiskusi dan membicarakan tentang persoalan-persoalan dan juga penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini ataupun bujukan moral ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Saya dan selamat siang. Baik, selamat siang. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak sediakan untuk saya. Saya Abdul Wahid Tahir dari UPTD SMP Negeri Pura Barat, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan materi yang kemarin sudah saya berikan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dalam atau pada saat kita menghadapi sebuah dilema etika ataupun bujukan moral, kira-kira seperti apa atau hal-hal apa yang kita akan ambil dalam memutuskan atau memecahkan sebuah persoalan yang dihadapi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan bujukan moral atau dilema etika ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Pada saat menghadapi masalah itu apa yang Bapak ambil, kemudian kira-kira selama ini Bapak merasa bahwa itu dalam mengambil keputusan itu ada sebuah gejolak atau sebuah dilema dalam hal mengambil keputusan itu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan hal ini. Baik, yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini ketika Bapak menghadapi masalah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral berdasarkan dengan dokumen yang sudah saya berikan yang sudah dipelajari oleh Bapak. Baik, terima kasih. Saya bisa menjelaskan sedikit atau bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya alami. Terima kasih juga untuk kedatangan Bapak bersama-sama dengan saya di sekolah ini. Begitu kita nanti sama-sama selesaikan pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya untuk saya akan menjawab. Yang pertama itu dilema etika. Dilema etika itu sesuatu yang terjadi ketika seorang pemimpin harus memilih ada dua pilihan Bapak. Dua pilihan itu, yang pertama itu secara moral pasti benar, tetapi ada tantangan. Terus yang kedua itu bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang atau pemimpin itu harus menentukan keputusan. Keputusan itu benar atau keputusan itu salah. Itu jawaban dari saya dari nomor pertama. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Tentunya pada saat kita menemui kasus-kasus, terutama ketika kita berada di lingkungan sekolah, itu pasti banyak hal-hal yang seperti saya bilang tadi, gejolak dalam diri kita, apalagi kita sebagai pimpinan. Hal-hal yang ketika kita akan ambil atau dia punya keputusan yang ketika kita akan ambil itu pasti membuat kita harus tidak berat sebelah, atau ketika kita ambil itu semua pihak yang kita atau yang memperoleh atau mendapatkan masalah itu kita harus akomodir semua kepentingan yang ada di dalam sehingga apa yang kita putuskan itu bisa berdampak baik untuk semua pihak. Kemudian bagaimana selama ini Bapak sebagai pimpinan dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah yang mengandung nilai kebajikan. Kira-kira keputusan apa yang Bapak ambil untuk memecahkan persoalan-persoalan yang di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai kebajikan tersebut? Mengenai dua masalah itu harus kita mengambil satu keputusan. Kita tidak bisa membedakan yang benar dan kita tidak memberikan yang bersalah. Jadi sebenarnya pimpinan itu dia harus menetapkan tujuan itu bagaimana kita membuat kasus ini. Coba soal yang kedua itu
menjalankan pengambilan keputusan. Ya. Baik dari saya untuk pribadi dari pimpinan itu ambil keputusan itu harus netral. Mengambil keputusan harus netral. Tidak boleh kita bisa memilih yang salah, kita menyalahkan seseorang, tetapi kita harus mengambil keputusan itu harus netral. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dalam menjalankan atau ketika kita mengambil keputusan itu harus netral, sehingga apa yang diputuskan itu sekali lagi tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu, semuanya harus diakomodir sehingga apa yang ingin kita selesaikan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak sebagai pimpinan di sini ketika memecahkan persoalan yang ada tersebut. Langkah-langkah yang kalau kita bisa ambil langkah-langkah itu mulai langkah-langkah yang ketemu masalah. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah itu kita harus melalui analisis masalah. Kita harus analisis dulu masalahnya apa, faktornya apa, sampai terjadinya masalah. Terus kita harus mengumpulkan informasi dulu, informasi yang pastinya dari mana. Tidak mungkin kalau dalam sekolah itu ada masalah kita sendiri kalau kita mengabaikan hal itu tidak paham. Terus hal itu kita mesti musyawarah bersama untuk memutuskan masalah ini, kita harus sepakat memutuskan masalah. Itu juga. Baik, Bapak sudah sampaikan bahwa ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyelesaikan atau memutuskan sesuatu, memutuskan persoalan agar semua bisa senang atau semua bisa mendapatkan hal baik dari apa yang sudah kita putuskan. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, dari langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak ambil tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau anggap baik ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu. Baik, terima kasih. Untuk mengambil keputusan ini harus menetapkan sasaran untuk menentukan persoalan. Ya. Kalau tidak ada sasaran, tidak mungkin kita membuat sesuatu itu menjadi penyebab. Untuk itu mengambil keputusan untuk sebagai seorang pemimpin itu menetapkan sasaran menentukan persoalan. Itu yang dari saya. Baik. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat hal-hal yang selama ini dianggap efektif, kemudian kita melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, pasti ada tantangan atau ada hambatan yang kita alami atau yang kita dapati ketika kita melakukan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Kalau berdasarkan pengalaman yang Bapak alami selama menjadi pimpinan di sini, ada tidak tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus tentang dilema etika? Karena kalau seorang pemimpin pasti punya tantangan. Tantangan itu baik itu dari guru bawahan, baik itu dari siswa itu sendiri juga. Contohnya kalau saya ambil salah satu contoh, kalau tantangan yang kita alami, kalau orang siswa, kalau dia tidak memiliki seragam sekolah, pasti ada tantangan. Nah, bagaimana punya cara solusinya itu berarti kami guru harus sepakat mengambil keputusan untuk bagaimana kita harus mengajak orang tua untuk menyelesaikan supaya anak itu juga dalam setiap kali kalau dalam upacara contohnya berarti harus memakai seragam. Baik, itu contoh kasus kecil yang ketika terjadi di sekolah. Yang terjadi di sekolah kita, terus tantangan yang kita hadapi, pasti tentunya selama ini tantangan yang kita dapat ini kita ketika mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan itu pasti kita hanya melihat dari satu sisi. Ya, sisinya siapa? Sisinya guru. Tetapi kita tidak pernah melihat dari siswa itu sendiri. Kira-kira dia punya orang tua seperti apa, di dalam rumahnya seperti apa. Kita hanya menuntut bahwa harus pakai seragam. Tetapi kita tidak tahu kira-kira dalam ketika dia datang tidak pakai seragam ini pasti kan ada penyebab. Kalau faktor dari orang tua itu kan pasti ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Salah satu faktor dari orang tua seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah
apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Kemudian apakah persoalan tersebut langsung diselesaikan pada saat itu juga di tempat yang itu, atau di tempat seperti itu, atau di tempat kita mengabdi, atau di tempat kita mengajar di situ juga, atau di tempat lain, atau juga kita memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau kita mempunyai sebuah jadwal, kira-kira apa prosedurnya? Prosedur yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana atau apakah Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan sebuah persoalan terkait dengan dilema etika? Iya. Baik. Untuk sebuah tatkala atau jadwal tertentu pasti ada jadwal. Kalau masalah atau tantangan itu kalau tidak ada jadwal berarti nanti kita menyampaikan sesuatu juga tanpa terarah. Untuk itu kalau menurut saya itu sesuatu yang harus kita memiliki sebuah tatkala atau jadwal itu harus jadwal harus tersusun. Baik, kalau kita sudah memiliki jadwal, apakah kita langsung menyelesaikannya di tempat itu? Setelah kita menentukan tunda? jadwal selesai, pasti saya harus berkomunikasi dengan teman-teman untuk menentukan kapan, tanggal dan bulan itu pasti akan ditentukan. Tidak bisa saya bisa ambil keputusan saya sendiri. Itu harus kita kompromi bersama Dewan Guru untuk menentukan kapan kita membahas tentang kasus yang kami alami di sekolah ini. Berarti pada saat menyelesaikan kasus tidak langsung diselesaikan di tempat itu, tetapi membuat penjadwalan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Iya. Kemudian kira-kira prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Langkah-langkah. Kan pertama kita sudah menentukan ada jadwalnya, maksudnya ada yang terjadwal, ada yang tidak. Iya. Kalau dari berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di sini kalau misalnya ada kasus pasti diselesaikan atau kasusnya terjadwal. Kemudian cara menyelesaikannya berdiskusi dengan teman, kemudian ditentukan satu waktu baru kita bahas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian ada juga jadwal. Kalau sudah tidak diselesaikan pada waktu itu juga pasti kita jadwalkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang terakhir, apakah ada bentuk, apakah ada prosedur yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu? Prosedur ada, harus kita mengambil prosedur untuk kita memutuskan persoalan ini. Prosedurnya itu kita harus tahu apa penyebab permasalahan itu. Ya. Kalau setelah itu, kalau sudah selesai berarti kita bisa mengambil satu keputusan untuk cara kedepannya. Jangan dia mengulang kembali lagi, tetapi kita harus menetapkan apa yang kita laksanakan itu kita pertahankan di dalam kegiatan kita selama kita ada di dinas pendidikan. Baik, selanjutnya kira-kira adakah orang atau faktor-faktor lain yang dapat mempermudah atau membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau kasus-kasus dalam dilema etika ini? Faktor-faktor yang bisa mempermudahkan saya itu dari pihak teman-teman guru bisa membantu saya ketika saya mengalami faktor-faktor itu, bisa konsultasi atau bisa tukar pikiran dengan teman untuk bagaimana cara kedepannya, prosedurnya itu seperti apa. Begitu faktor-faktor yang selama ini dipermudahkan untuk membantu kami. Baik, berarti ada teman-teman guru yang memudahkan Bapak, membantu Bapak untuk dapat menyelesaikan. Jangankan guru, tetapi kan pasti ada pendukung sekolah juga bisa membantu saya dalam orang tua pendukung sekolah pasti ada mendukung saya dalam prosedur ini. Baik, dari seluruh pembicaraan kita atau diskusi kita pagi ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Baik, dari awal sampai dengan akhir ini ada dua. Yang penting, kalau kita seorang pemimpin atau seorang guru itu harus memiliki etika yang cukup untuk dia berada di salah satu sekolah. Terus
sebagai pimpinan. contoh, sebagai pimpinan untuk bisa diteladani. Begitu. Dan tunjukkan moral itu yang paling baik ketika kita berada berhadapan dengan masyarakat umumnya dan pendukung sekolah. Ini sendiri saya. Baik, dari apa yang sudah disampaikan tadi tentunya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini pimpinan tuh sebagai pimpinan pasti berat. Berat. Itu berat sekali. Pimpinan itu tantangannya sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Tanpa itu entah, kalau seorang pimpinan itu tidak gampang. Seorang pimpinan itu tidak gampang karena dikatakan seorang pimpinan, apalagi kalau seorang pemimpin itu kalau dia sendiri menangani segala hal, terus nanti guru bawahannya seperti apa. Ini kasus. Jadi kalau salah satunya kasus yang kalau kami alami, selama saya alami itu memang salah satunya itu faktor keuangan. Ini secara dulu saja. Kalau gurunya itu dia akan berhasil, atau guru kelas itu harus berhasil, atau guru bawahan itu dia harus berhasil, itu tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinannya tidak bijaksana, berarti guru bawahan juga tentu pasti tidak berhasil. Berarti itu bisa dikatakan bahwa peran pimpinan di sini sangat penting. Sangat penting. Ketika dia memimpin suatu instansi atau satu lembaga, terutama lembaga pendidikan, menghadapi banyak orang dengan berbagai macam karakter dan berbeda-beda, tentunya pasti kan tidak mungkin kita akan berjalan mulus waktu pada saat kita memimpin. Ada tantangan yang harus kita hadapi, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan tersebut tentunya kita tidak hanya melihat dari satu segi saya, satu sudut pandang saya, tetapi harus melihat dari semua sisi. Kan persoalan yang dihadapi pimpinan ini kan tidak hanya pimpinan dengan guru bawahan, tapi bisa jadi guru dengan murid, atau misalnya guru dengan orang tua pendukung itu pasti terjadi, dan tentunya penyelesaiannya pasti ujung-ujungnya adalah pimpinan. Sehingga di situ dibutuhkan suatu kompetensi untuk seorang pemimpin agar bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, bisa meluangkan waktu untuk saya untuk bisa berdiskusi, bisa berbincang terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin selama ini kita hadapi, tetapi kita tidak tahu kira-kira ini pendekatannya apa, apakah ini dilema etika atau ini pendidikan moral atau apa, kita tidak tahu. Mungkin pengambilan langkah-langkah yang kita ambil itu mungkin sudah sesuai, tapi kita tidak sadar ini langkah ini pas atau tidak, atau mungkin langkah ini sesuai tidak dengan yang saya ini, kan kita tidak sadar. Dan pada saat kita belajar hal ini mungkin kita sudah bisa tahu, oh nanti ketika ada masalah ini saya harus menyelesaikannya dengan cara seperti ini dan seterusnya. Sekali lagi Bapak terima kasih atas waktunya. Maaf sekali lagi sudah mengganggu kesibukan Bapak. Kita bisa bertemu di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Saya bisa akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih.